Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. Ya Allah, dengan kekuatan-Mu kami memasuki waktu sore. Dengan kekuatan-Mu kami memasuki waktu pagi. Dengan kekuatan-Mu kami hidup dan mati. Dan kepadamu lah kami nanti akan kembali. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini untuk bersama-sama menjalani sebuah ibadah agung yang merupakan salah satu amalan utama dalam Islam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Laisa syai'un ba'dal fara'idhi afdhala min talabil ilm." Setelah amalan-amalan yang wajib, tidak ada yang lebih mulia daripada menuntut ilmu. Suatu ketika Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala menyampaikan sebuah kajian, dan kajian beliau ini terputus oleh azan yang berkumandang. Maka setelah azan selesai dikumandangkan, ada sebagian orang yang bangun untuk sholat qabliyah, sementara sebagian lagi bertahan di majlis karena mereka tahu bahwasanya Imam Malik akan meneruskan pengajian beliau. Maka melihat dua pemandangan yang berbeda itu, beliau mengatakan, walladzina yaqumuna anha khairun minal ladzina yaqumuna ilaiha. Dan orang-orang yang bertahan di majlis mendengarkan pengajian lanjutan lebih baik daripada mereka yang bangun untuk sholat sunnah qabliyah. Padahal kita mengetahui bahwasanya sholat sunnah qabliyah adalah salah satu sholat sunnah yang utama. Jelas dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi Imam Malik sedang ingin menjelaskan mana yang terbaik di antara dua amalan yang sama-sama utama dan sama-sama sunnah. Dan dengan tegas beliau mengatakan bahwasanya ilmu, ngaji, belajar lebih utama daripada sholat sunnah. Dan ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i di depan, bahwasanya setelah amalan-amalan yang wajib, tidak ada yang lebih mulia daripada menuntut ilmu. Maka majlis kita insya Allah santai, sambil mengisi akhir pekan kita, sambil lesehan, mungkin sambil bersandar kita mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, menambah iman kita barang 1 jam atau kurang atau lebih sedikit. Namun insya Allah kita nanti sama-sama bubar dari masjid dalam keadaan sudah menumpuk pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siap Bu? Siap ya, kita sabar untuk sekitar 1 jam sajalah insyaallah nggak lebih dari itu, kita mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dan menambah iman kita dalam rangka menambah bekal akhirat kita selagi kita masih punya kesempatan untuk menambah bekal. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di antara ilmu yang wajib untuk dituntut, karena tidak semua ilmu itu harus dipelajari. Ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang cuma sunnah untuk dipelajari atau fardu kifayah. Dan ada ilmu-ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Masing-masing dari kita wajib untuk mempelajarinya. Dan kalau kita tidak mempelajarinya, kita berdosa. Di antara ilmu yang sifatnya fardu ain ini, menurut Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala adalah mengetahui perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan cuma bertanya apa sih kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sholat,
syahadat, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu. Bukan cuma itu semuanya harus kita pelajari, tapi juga di samping itu semuanya ada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita harus tahu. Kenapa? Karena kalau sampai kita jatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan tersebut, kita berdosa. Maka mempelajari perkara-perkara yang diharamkan ini hukumnya menjadi fardhu ain bagi kita semuanya. Makanya dahulu Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu yang merupakan penjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau tentang kebaikan-kebaikan, sementara saya bertanya kepada beliau tentang keburukan-keburukan karena khawatir jatuh dalam keburukan-keburukan tersebut. Jadi ini adalah salah satu ilmu penting dalam Islam yang menjadi perhatian para sahabat, orang-orang soleh, dan hukumnya wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Abu Firas Al-Hamdani rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, "Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqi wa man lam ya'rif syarra minan nasi yaqa' fi." Aku mengetahui, aku belajar keburukan-keburukan bukan untuk diamalkan, bukan untuk dipraktekkan, tapi untuk menghindarinya. Dan barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari manusia, dan barang siapa di antara manusia yang tidak mengetahui keburukan-keburukan ini, dia akan jatuh ke dalamnya. Jadi ini adalah sesuatu yang penting. Karena kita sebagai orang yang beriman, sebagai seorang yang muslim, kita memiliki banyak rambu-rambu. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjaranya orang-orang yang beriman dan surganya orang-orang kafir. Di dunia seperti itu. Nanti di akhirat akan dibalik. Di akhirat nanti kita akan bebas, terserah kita. Yang ada di sana cuma kenikmatan dan kenikmatan. Nggak ada lagi pembebanan, tugas ini itu, kewajiban ini itu nggak ada lagi. Sebaliknya bagi orang-orang kafir, alam akhirat adalah alam siksa bagi mereka. Sekarang saatnya mereka menikmati hidup. Sekarang mereka menikmati kebebasan, maka jangan iri. Kita sebagai seorang muslim sudah dibuat seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita capek-capek dahulu, harus hati-hati, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ini haram, ini nggak boleh. Jangan pernah iri sama orang-orang, kok mereka itu enak ya? Seperti nggak ada pantangannya, seperti nggak ada larangannya. Mereka nabrak apa saja, sementara kita mau bisnis, mau pilih bisnis ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Kita ucapkan alhamdulillah, memang Allah yang menguasai jagat raya, yang merupakan Tuhan kita semuanya, membuat aturan seperti itu. Dia berkehendak kita susah-susah di dunia dahulu. Memang ini adalah penjara untuk kita, alamnya untuk beramal. Dan tidak perlu kita iri dengan mereka yang sekarang merasakan kebebasan, karena suatu saat akan datang masa di mana kita bahagia, sementara mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara-perkara yang haram ini laksana ranjau-ranjau. Kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju ridhanya, dan di jalan-jalan di jalan yang kita lalui ini ada ranjau-ranjau. Bayangkan kita sedang ada di wilayah konflik, di tempat perang, dan musuh sedang memasang ranjau-ranjau itu. Maka apa yang kita lakukan? Harus ekstra hati-hati, jalan pelan-pelan. Nggak boleh menginjak ranjau, karena kalau ranjau terinjak, meledak dan hancur kita. Begitu juga kalau kita nggak hati-hati, kita akan jatuh dalam maksiat ini, dalam dosa-dosa ini, sehingga barangkali kita jatuh dalam kubangan dosa besar, bisa jadi jatuh dalam kemusyrikan, keluar dari ajaran agama Islam, dan akhirnya nggak sampai ke ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara-perkara haram ini ada perkara haram yang spesial. Bukan cuma haram,
tapi haram plus dilaknat. Jadi kalau judul kajian kita adalah mereka yang dilaknat. Siapa sih mereka? Yaitu mereka orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan sembarang maksiat. Maksiat yang ditambah keterangan dilaknat. Jadi itu yang akan kita bahas bersama. Jadi ini termasuk perkara-perkara haram yang mendapatkan prioritas utama. Belajar haram itu wajib. Nah, kalau yang haram ini spesial haramnya. Haram akbar. Bukan cuma haram tapi dilaknat pelakunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus lebih hati-hati lagi. Kewajiban mempelajarinya menjadi lebih tegas. Ustaz, laknat itu apa sih? Kalau kita sering mendengar laknatullah, kamu terlaknat dan lain sebagainya, kita ya paham saja itu maksudnya dimarahi atau seperti apalah gitu. Karena memang ini bahasa Arab, jadi mungkin sebagian kita enggak memahami maknanya secara persis. Mungkin secara umum paham ya maksudnya mungkin diazab atau dimarahi, tapi sebenarnya laknat itu apa sih? Laknat itu kata dalam bahasa Arab, dan secara bahasa dia artinya adalah dimaki atau dicaci, dijauhkan. Sementara secara istilah laknat artinya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan Allah melaknat, misalnya ya, Allah melaknat pelaku riba, itu berarti Allah menjauhkan pelaku riba dari rahmatnya. Kalau dikatakan Rasulullah SAW melaknat pelaku riba misalnya, itu berarti Rasulullah SAW mendoakan para pelaku riba agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau si fulan melaknat si fulan, itu berarti orang tersebut mendoakan si fulan agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian dari laknat. Dicatat Bu, nanti ada kuis di akhir insyaallah ya. Kalau kita sudah paham pengertian laknat, sekarang kita melangkah ke pembahasan selanjutnya. Apa konsekuensi dari laknat? Kalau ada suatu dosa yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kok diiringi dengan penyebutan laknat, ini berarti apa konsekuensinya? Kalau ada suatu dosa yang diiringi dengan penyebutan laknat bersamanya, berarti dosa tersebut adalah dosa besar. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Bagaimana cara membedakannya? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang merupakan turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan as-saghiratu madunal haddain, haddid dunya wa haddil akhirah. Dosa kecil itu adalah dosa yang disebutkan dalam ayat atau hadis tapi tidak disertai hukuman dunia atau hukuman akhirat. Jadi cuma disebut nggak boleh begini, jangan begitu. Tapi saat penyebutan tidak diiringi dengan ancaman hukuman di dunia maupun di akhirat. Berarti itu dosa kecil. Contohnya apa? Contohnya adalah zina mata, zina telinga, zina tangan yang tidak sampai zina yang kita kenal, yang parah, yang hubungan yang terlalu jauh. Jadi pandangan mata kita, mungkin suara-suara zina yang kita dengarkan, atau zina dengan tangan, melangkahkan kaki untuk ke tempat zina tapi nggak jadi zina. Ini namanya al-lamam. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap anggota tubuh kita ini mendapatkan bagian dari dosa zina. Mata itu zinanya adalah melihat. Tangan itu dosanya adalah batosh, melakukan gerakan tangan untuk berzina. Kaki itu dosanya melangkah ke tempat zina. Dan hati kita berharap, menikmati, tapi tidak sampai tingkat zina yang parah yang membuat pelakunya dirajam atau dicambuk di dunia.
Nah, muqaddimah zina ini disebut al-lamam. Dia dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita meneliti ayat atau hadis yang membahasnya, kita nggak dapatkan ada ancaman hukuman di dunia di sana. Nggak ada juga ancaman di akhirat, baik berupa ancaman neraka atau murka dari Allah atau laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu, berarti dosa tersebut dosa apa, Pak? Dosa kecil. Adapun dosa besar adalah dosa yang disebutkan dalam Al-Quran atau ayat atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan diiringi dengan ancaman di dunia. Misalnya, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangannya sebagai hukuman atas pencurian mereka. Ini berarti apa? Boleh nggak mencuri, Bu? Nggak boleh. Nah, mencuri ini dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Kenapa? Karena diiringi dengan ancaman hukuman di dunia. Atau hukuman di akhirat. Misalnya diancam dengan neraka, atau diancam dengan laknat misalnya. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat pemakan riba dan orang yang memberikan makan. Yang makan riba itu adalah rentenirnya. Yang memberi makan riba adalah korbannya. Allah melaknat keduanya. Berarti riba itu boleh atau tidak? Enggak boleh. Dosa besar atau dosa kecil, Bu? Dosa besar. Kenapa? Karena dosa ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan diiringi dengan ancaman akhirat. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama, pendapat sebagian besar ulama. Beginilah definisi dosa besar dengan dosa kecil. Manfaatnya apa? Untuk bisa membedakan. Kalau seandainya kita dihadapkan pada satu di antara dua dosa, kita nggak bisa menghindari dua-duanya. Nah, kita harus prioritas. Kalau begitu saya tinggalkan yang besar. Yang kecil terpaksa saya lakukan, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa? Untuk mengetahui prioritas saat dihadapkan pada ujian-ujian. Tapi meskipun kita memahami seperti itu, harus kita pahami juga bahwasanya nggak ada dosa kecil kalau kita terus-menerus melakukannya. Kata Ibnu Abbas juga, la shaghirata ma'al israr. Nggak ada namanya dosa kecil kalau kita terus-menerus melakukannya. Wala kabirata ma'al istighfar. Sebaliknya, nggak ada yang namanya dosa besar kalau kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, klasifikasi ini, pembagian ini untuk memudahkan dan kita bisa bersikap dengan benar saat diuji dengan pilihan-pilihan yang sulit. Tapi ya pada hakikatnya semua dosa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh kita lakukan. Jadi ini konsekuensinya. Terus Ustaz, apa bedanya dosa besar dengan dosa kecil? Bedanya, dosa kecil itu bisa diampuni dengan amalan-amalan, bisa terhapuskan oleh musibah-musibah. Jadi kalau kita melakukan dosa kecil, meskipun kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dosa kita itu sudah terhapus. Kenapa? Karena langkah kaki kita ke masjid, karena puasa yang kita lakukan, karena haji yang kita tunaikan. Itu semuanya bisa menghapus. Sakit yang kita derita, musibah yang menimpa kita, ini semuanya bisa menghapuskan dosa kecil. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian bisa menghindari dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, niscaya kami akan hapuskan dosa-dosa kecil kalian. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. As-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan kafaratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, antara salat yang satu dengan yang lain,
Antara subuh dengan zuhur, zuhur disambung asar, asar dengan maghrib, maghrib isya, isya 10 lagi. Ya. Kemudian sholat Jum'ah yang satu dengan sholat Jumat yang kedua. Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain, ini menggugurkan dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Syaratnya apa? Kalau kita meninggalkan dosa-dosa yang besar. Jadi dosa-dosa kecil ini insya Allah urusannya gampang. Bukan bermaksud untuk meremehkan, tapi ya seperti itu aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak perkara yang bisa menghapuskannya. Bahkan kalau kita nggak pernah istighfar, kita nggak pernah bertaubat atas dosa-dosa itu, bisa jadi Allah sudah menghapusnya karena amalan-amalan kita atau musibah-musibah yang menimpa kita. Adapun dosa besar, ya, nanti kita akan pelajari sebagiannya saat memasuki pembahasan inti. Dosa-dosa besar ini enggak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan taubat. Jadi harus taubat. Amal-amalan soleh, musibah-musibah yang menimpa kita hanya menghapuskan dosa apa, Bu? Dosa kecil saja. Adapun dosa besar itu hanya dihapuskan dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni mengakui kesalahan kita, menyesal, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ini namanya taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang setelah kita memahami pengertian laknat, apa konsekuensinya? Konsekuensi dari laknat, perbedaan antara dosa besar dengan dosa kecil. Kita akan mempelajari bersama dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan cuma dilarang tapi juga diiringi dengan ancaman laknat, agar kita tahu, oh ternyata ini nggak boleh, saya akan tinggalkan. Oh ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti saya harus lebih hati-hati lagi. Dan karena kajiannya adalah kajian muslimah, maka saya akan mulai dengan dosa-dosa yang diancam dengan laknat yang khusus untuk wanita. Yang sasaran utama adalah para wanita. Karena kalau kita berbicara tentang ancaman laknat dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Muhammad SAW, jumlahnya banyak sekali. Majelis kita sore ini nggak cukup untuk membahas semuanya. Maka kita memakai skala prioritas. Kita pilih-pilih yang sekiranya masyhur, banyak terjadi di masyarakat, yang paling penting, dan juga kita mulai dengan yang diarahkan kepada para wanita. Yang pertama adalah memakai pakaian tapi seolah-olah telanjang, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sayakunu fi akhir zaman rijalun yarkabuna ala suruj ka'ashbahi ar-rihal yanziluna ala abwabil masjid. Di akhir zaman nanti akan ada pria-pria yang mereka naik pelana, naik kuda, naik kendaraan. Nah mereka ini turun di pintu-pintu masjid. Ada sifat baiknya masih ke masjid, mereka naik kendaraan mereka, tapi masalahnya nisa'uhum kasiyatun 'ariyat ala ru'usihinna ka'asnimatil bukhti al-'ijaf il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Jadi para pria tersebut menaiki pelana-pelana, menaiki kendaraan-kendaraan, mereka masih bolak-balik ke masjid, tapi istri-istri mereka berpakaian tapi seolah-olah telanjang. Di atas kepala mereka ada semacam punuk unta yang kurus. Laknatlah mereka, karena mereka sesungguhnya berhak untuk mendapatkan laknat. Jadi ini kata para ulama mengisyaratkan kondisi akhir zaman, di mana kebenaran dicampur dengan kebatilan. Masih datang ke masjid, masih mau sholat, tapi pakaiannya seperti telanjang. Bukan telanjang, tapi seperti dia berpakaian, tapi mungkin kainnya kurang. Kain mahal akhirnya dibuat ketat. Kain yang tebal mungkin agak mahal sehingga dia memilih yang
yang tipis atau yang semrawong, ya, kalau orang Jawa nyebutnya semrawong, transparan, Bu, ya kelihatan kulitnya dari luar, ya. Jadi dia nggak telanjang berpakaian, tapi apa? Seolah-olah telanjang, ya. Bahkan mungkin dengan begitu barangkali justru malah lebih menarik, ya. Lebih memfitnah, lebih menggoda, ya. Ini satu sifatnya. Kemudian di atas kepala mereka ada seperti punuk unta. Ini maksudnya apa, Bu? Ya, kalau tafsiran para ulama klasik, ya, mereka menjelaskan bahwa maksudnya adalah para wanita ini menyerupai laki-laki, membuat kepala mereka menjadi besar seperti orang yang pakai sorban, ya. Rambutnya disambung-sambung, ditambah-tambah, ya, dengan semacam sanggul atau kundi, ya. Sehingga akhirnya ketika ditutupi, masih jilbaban dia, ditutupi jilbab, kelihatan besar seperti sorban begini. Ini yang dimaksud. Masa kayak gitu aja nggak boleh, Ustaz? Ya, aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan ada halal yang mungkin kita mengatakan kenapa nggak boleh, masa gitu aja nggak boleh. Dan di antara penafsiran punuk unta di atas kepala wanita ini menurut para ulama modern adalah wig, rambut palsu. Ini termasuk ancaman hadis ini, sebagaimana nanti juga dia juga akan masuk dalam keumuman menyambung rambut. Nanti ada hadisnya sendiri, ya. Jadi ini adalah kelompok terlaknat yang pertama. Siapa? Mereka yang berpakaian tapi seolah-olah telanjang. Di atas kepala mereka ada semacam punuk unta, ya. Rambut yang dikembangkan, rambut yang disambung sehingga kelihatan seperti punuk unta. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wanita bertato. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La'anallahu al-washimat wal mustawshimat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan saya mensyaratkan hanya menyebut hadis-hadis yang sahih saja. Hadis yang lemah kita buang ke laut saja, ke laut saja, kata anak muda sekarang. Kita nggak perlu membahasnya karena hadis-hadis yang sahih sudah cukup untuk kita bahas. Nggak perlu menyebutkan diri dengan hadis-hadis yang lemah, nanti kita malah bingung. Allah melaknat para pelaku tato, orang yang mentato dirinya, atau yang praktek tato, orang yang mentato, wal mustayshimat, dan para wanita yang meminta ditato. Ancamannya Allah. Berarti ada penyebutan lain. Berarti ini dosa besar apa kecil, Bu? Dosa besar, ya. Pasti. Karena yang akan kita bahas semuanya dosa besar. Ini yang disertai ancaman laknat semuanya. Tapi tato itu apa? Apakah henna termasuk tato? Tahu henna, ya? Apa namanya? Pacar. Henna, ya. Ini enggak termasuk tato, ya. Tato temporer yang seperti lukisan di tangan, ini juga bukan tato yang dimaksud oleh hadis ini. Yang dimaksud tato adalah memasukkan, ya, ithmit, ya, semacam, tahu ithmit itu adalah celak, ya. Memasukkan celak dengan merobek sedikit daging, kemudian kita masukkan ke dalamnya, ya. Yaitulah tato tempo dulu lah, ya, tato yang asli, ya. Yang menjadi seni etnik bagi sebagian suku di Indonesia. Kita masih melihat, bahkan bukan cuma di Indonesia. Kita di Mekah, di Madinah melihat jamaah haji wanita dari Suriah, dari berbagai negara di Arab itu datang dengan tato, ya, di wajah mereka persis yang biru itu. Pipinya sampai membiru, atau kadang-kadang di keningnya, kadang-kadang di hidungnya, ya. Ada, itu yang namanya washam, ya. Ini yang dimaksud. Ini yang laknat. Yang diancam laknat adalah tato yang kontemporer. Maksudnya yang bukan temporer, yang susah dihilangkan itu, ya. Yang permanen, permanen. Adapun yang temporer atau hina, maka ini tidak termasuk washam ini, ya. Yang ketiga, wan namisati wal mutanammisat, para wanita yang mencukur alisnya. Ini apa namanya? Sulam alis, Bu.
Jadi dicukur alisnya, kemudian dibuat apa? Alis palsu. Ini namanya sulam alis, betul ya? Saya khawatir menerjemahkannya sulam alis nanti ketawakan karena ternyata bukan itu maksudnya. Jadi intinya maksudnya nams, orang yang mencukur alisnya atau meminta dicukur, sama hukumnya. Untuk kemudian mereka buat alis mungkin yang bentuknya lebih digemari, ya, lebih cakep, ya, tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, terancam laknat dalam hadis yang sama, ya. Yang keempat adalah wal mutafallijati lil husn al mughayyirati khalqallah, orang-orang yang mengkikir gigi mereka. Mengkikir gigi itu artinya adalah membuat sela-sela, jadi gigi yang sudah rapat ini sengaja dibuat ada lubang-lubang, dibuat renggang. Termasuk juga adalah al-washr, yakni menajamkan gigi sehingga semuanya rata, semuanya rata. Ini pun diancam dengan laknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, la'anallahu al-wasilata wal mustaysilah. Allah melaknat orang, para wanita yang menyambung rambut mereka atau meminta disambungkan. Ini maknanya apa? Maknanya adalah sanggul, konde. Termasuk juga menurut para ulama modern yang berfatwa dalam hal ini adalah wig, rambut palsu. Masih ada di antara masyarakat kita, Bu, yang seperti ini, Bu, yang sebutkan barusan, ya, tato, sulam alis, kikir gigi, sanggul. Masih ada? Masih ada di antara kaum muslimah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hal yang diharamkan, bahkan bukan cuma sekedar diharamkan, tapi haram plus laknat, ya. Masih banyak saudari-saudari kita yang masih melakukannya, ya. Yang keenam adalah tomboy atau berperilaku bencong. Kalau wanita, dia menyerupai laki-laki, penampilannya dibuat maco, aksesorisnya pakai aksesoris laki-laki, pakainya mungkin juga laki-laki, potongan rambutnya dibikin potongan rambut laki-laki, sebaliknya yang laki-laki meniru-niru perempuan. Ini diancam oleh sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, wa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu labsatal mar'ah wal mar'ata talbasu labsatar rajul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria. Dalam riwayat yang lain, beliau melaknat wanita yang berpura-pura atau menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Ini nasihat untuk kita semuanya, ya. Ini semuanya bukan cuma haram, tapi bahkan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang ketujuh, ini penting, adalah menolak berhubungan saat diminta oleh pasangannya sehingga pasangannya marah pada malam itu. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata 'alaihi ghadban fabata 'alaiha ghadban la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Kalau seorang suami mengajak istrinya ke kasur, ya, atau ke kamar, ya, kemudian wanita tersebut atau istrinya menolak sehingga suaminya marah, maka wanita tersebut dilaknat oleh para malaikat sampai pagi. Sepanjang malam dia dilaknat oleh para malaikat. Percaya atau tidak, Bu? Percaya atau tidak? Percaya. Ini bukan cuma mengandung larangan, tapi juga mengandung kabar gaib, yaitu bahwasanya kita dikasih tahu para malaikat melaknat para wanita yang menolak ajakan suaminya sehingga suaminya marah. Kita imani, meskipun kita nggak bisa melihat para malaikat,
nggak tahu bagaimana laknatnya para malaikat itu persisnya seperti apa, tapi kita mengimani hal tersebut karena ini adalah kabar gaib yang sampai kepada kita dengan sanad yang sahih. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya kalau sedang berhala, kalau sedang capek gimana? Dikomunikasikan yang baik. Jadi bukan cuma sekedar menolak, tapi menolak tanpa alasan yang akhirnya membuat suaminya marah. Ini yang diancam dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan besarnya hak suami atas para istri. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu an-nisaa an yasjudna li azwajihin." Kalau seandainya aku memerintahkan orang untuk bersujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan memerintahkan para istri untuk bersujud kepada suami mereka. Tapi dalam Islam nggak ada sujud untuk orang lain. Kalau ada, yang berhak untuk disujudi adalah suami. Siapa yang mensujudi? Istrinya. Saking besarnya hak suami atas istrinya. Tapi nggak ada. Jadi Allah nggak perintahkan para istri untuk bersujud kepada suaminya, tapi untuk taat dalam batas-batas yang sudah dijelaskan oleh Islam. Nomor 7, nomor ke-8 adalah peziarah kubur wanita. Nah, ini juga masih sangat mudah kita temui di masyarakat kita. Bahkan para wanita muslimat yang pakai hijab, kita lihat ikut nangis di kuburan, mengantar jenazah, bahkan mungkin berziarah kubur berkali-kali. Meskipun ini masih masalah khilafiyah di antara para ulama, ada sebagian yang membolehkan memang. Saya nggak mungkiri itu, tapi yang lebih kuat Allah Ta'ala alam dan yang lebih hati-hati adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya para wanita tidak boleh untuk berziarah kubur. Kenapa? Karena sebuah hadis sahih dari Rasulullah SAW, la'anallahu za'iratil qubur. Allah melaknat para peziarah kubur wanita. Tegas, hadisnya sahih. Allah melaknat para peziarah kubur wanita. Jadi ziarah kubur itu di awal Islam dilarang oleh Rasulullah SAW karena umat Islam baru saja masuk Islam, iman mereka belum kuat, khawatir mereka jatuh dalam syirik karena kuburan itu dekat dari kesyirikan. Orang mempercayai hal yang aneh-aneh dari kuburan. Makanya sampai sekarang banyak orang yang minta ke kuburan, takut pada kuburan. Karena di awal Islam Nabi Muhammad SAW melarang umat Islam untuk berziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang ziarahilah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur ini mengingatkan kalian akan akhirat. Tapi tidak untuk semua orang, hanya untuk kaum pria saja. Adapun kaum wanita tetap dilarang, bahkan diancam dengan laknat menurut hadis ini. Kenapa dibedakan? Karena hati wanita lemah, jiwa mereka lemah, mereka mudah terpengaruh, mereka mudah tergoda. Juga keluarnya mereka ke tempat-tempat umum juga bisa menimbulkan fitnah dan godaan bagi yang lain. Maka itu rahasia kenapa Nabi Muhammad SAW membedakan hukum antara pria dan wanita dalam masalah ziarah kubur. Tapi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwasanya masalahnya khilafiyah. Jadi nanti boleh menasihati, Bu, setahu saya itu nggak boleh, dalilnya begini. Tapi kalau seandainya dia, saya ikut pendapat yang kedua, saya lebih puas dengan pendapat yang kedua. Ustaz saya juga memfatwakan boleh, misalnya, ya sudah. Ada diskusi yang yang sehat, ya kita sampaikan dalil yang kita dengar. Kalau dia bisa menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, kita maklumi karena memang ada pendapat kedua dalam masalah ini. Yang selanjutnya, yang nomor 9 adalah niyahah. Niyahah adalah wanita yang menangis meraung-raung saat tertimpa musibah, menyobek bajunya, memukul wajahnya, menangis meraung-raung berteriak-teriak, atau bahkan mungkin disewa sengaja untuk menangisi orang yang meninggal, seperti budaya di sebagian kaum. Rasulullah SAW bersabda,
la'anallahu an-naihata wal mustami'ah. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang berteriak-teriak saat tertimpa musibah dan para wanita yang mendengarkan raungan tersebut. Sama, dua-duanya kena. Ini adalah beberapa sebab laknat ya, yang khusus wanita atau diarahkan kepada wanita pada awalnya. Meskipun laki-laki juga ikut hukum tersebut dalam sebagian poin. Tato misalnya hukumnya sama. Dan di sana juga ada sebab-sebab laknat yang umum berlaku bagi laki-laki dan perempuan, tapi perlu kita bahas bersama karena apa? Yang pertama, banyak juga bapak-bapak yang hadir sekarang agar mereka juga mendapatkan faedah. Kemudian yang kedua, karena hukum ini bukan khusus laki-laki tapi umum. Kalau yang tadi mungkin lebih banyak terarah untuk para wanita, tapi yang ini umum mencakup laki-laki dan perempuan semuanya. Di antaranya adalah kekufuran dan kemunafikan. Ini saya nggak ingin berpanjang lebar. Kafir, kemunafikan. Bahkan Allah menyebut sebagian orang kafir secara khusus. Yahudi, Nasara disebutkan secara khusus dengan menyertakan laknat untuk mereka. Kemudian yang kedua adalah kezaliman. Ala laknatullahi ala zalimin. Sungguh laknat Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang zalim. Terutama zalim kepada orang lain. Zalim dengan melanggar hak orang lain, karena itu termasuk diwan, termasuk catatan kezaliman yang tidak akan diampuni, yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kezaliman yang nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Syirik. Kalau kita meninggal di atasnya. Ada kezaliman yang Allah tidak akan biarkan, Allah akan kejar sampai yang detail-detail, yang kecil-kecil, yaitu kezaliman sesama manusia. Kezaliman kita kepada tetangga kita, kepada anak kita, kepada pasangan kita, kepada guru kita, kepada masyarakat sekitar kita. Hati-hati. Dan ada satu lagi diwan atau catatan kezaliman yang akan dengan mudah Allah ampuni. Apa itu? Hal tersebut adalah kezaliman seorang hamba kepada dirinya dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala selain dosa syirik. Jadi kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan, maksiat yang kita lakukan, asal nggak berhubungan dengan syirik, nggak berhubungan dengan hak orang lain, ini adalah dosa yang akan sangat mudah Allah ampuni. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Yang selanjutnya adalah menggambar atau memahat makhluk yang memiliki ruh. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, wa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-musawwir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang melukis atau membuat gambar. Maksudnya apa Ustaz? Pahatan 3 dimensi untuk makhluk yang memiliki ruh. Jadi membuat patung binatang, membuat patung manusia, ini masuk dalam hadis ini dengan kesepakatan para ulama semuanya. Begitu juga dengan lukisan 2 dimensi, lukisan tangan, gambar, yakni menggambar makhluk yang punya roh seperti binatang atau manusia. Ini juga masuk dalam keumuman hadis ini, nggak boleh. Terus saya sebagai seniman, apa yang saya boleh lakukan? Silahkan menggambar objek-objek yang nggak punya roh, pohon-pohonan, bangunan, atau apa saja yang ternyata juga nggak kalah indah. Kalau kita tekuni bisa menciptakan keindahan yang luar biasa. Meskipun cuma menggambar kaleng, menggambar pena, itu ternyata bisa indah juga. Tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Insya Allah. Gak usah khawatir rezeki kita berkurang. Mungkin berkurang, tapi insya Allah baru. Karena kita meninggalkan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang disebutkan,
asyaddun nasi 'adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Dan manusia yang paling kejam azabnya di sisi Allah SWT adalah para pelukis, para pemahat. Ini hadis sahih dari Rasulullah SAW. Maka hati-hati. Yang selanjutnya termasuk dalam hal ini adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man dhabaha li ghairillah wa la'anallahu man saraqa manar al-ard. Merubah batas patok tanah, kaflin dan lain sebagainya. Ini termasuk kezaliman, dan ini adalah kezaliman yang berhubungan dengan hak orang lain. Bukan cuma dosa, tapi dosa besar karena ada laknat di sini. Wa la'anallahu man la'ana walidah. Dan Allah melaknat orang yang memaki atau melaknat orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Orang tua yang sudah membesarkan kita, mengorbankan semuanya untuk kita, tega-teganya melaknat beliau. Hati-hati kalau Anda seperti itu, Anda harus bersiap-siap menerima laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la'anallahu man awa muhditsan. Dan Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah itu diancam oleh agama. Dia enggak aman, enggak boleh disembunyikan. Khususnya di kota Madinah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Madinatu haramun baina labataiha. Kota Madinah itu haram di antara dua gunungnya. Kota Madinah itu terletak di antara dua gunung, Gunung Barat dan Gunung Timur. Dan inilah tanah yang haram. Di luar dua gunung ini berarti sudah bukan tanah haram lagi. Nah, di antara dua ini kita nggak boleh melakukan bid'ah di sana. Satu. Kemudian kalau tidak boleh melindungi pelaku bid'ah. Dan barang siapa yang melakukan bid'ah di sana atau melindungi pelaku bid'ah, maka diancam dengan laknat dari Allah dan Rasulnya dan para malaikat. Semuanya berkumpul bersatu padu untuk melaknat orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Mencuri. La'anallahu sariq yasriqul baydah fatuqta'u yaduhu. Allah melaknat pencuri yang mencuri telur sehingga akhirnya lama-lama dia dipotong tangannya. Bukan berarti kalau mencuri telur dipotong tangannya, karena telur itu enggak sampai nisab. Nisab potong tangan itu berapa? Rubu dinar, ya, 1/4 dinar. Kira-kira berarti 1 gram emas itu nilai yang pertama kali membolehkan potong tangannya. Kalau yang kurang dari itu nggak sampai. Tapi maksudnya di sini Allah melaknat orang yang mencuri telur. Ini tetap nggak boleh, tetap bahaya, tapi dia baru akan dipotong tangannya kalau sudah mencapai nisabnya. Maksudnya di sini orang bisa jadi mulai dari telur dahulu, kemudian meningkat sedikit demi sedikit, akhirnya dipotong tangan juga karena akhirnya sampai nisabnya. Wala'anallahu man yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Allah melaknat orang yang mencuri tali, cuma tali. Tapi kemudian membawa kepada pencurian yang lebih besar sehingga akhirnya dia dipotong tangannya. Dan yang ketujuh ini, yang terakhir yang ingin saya sebutkan pada kesempatan sore hari ini adalah riba. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Allah melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, ya, kemudian juga orang yang mencatatnya, ya, dan dua saksinya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, enggak ada dosa yang diancam dengan ancaman sebanyak riba ini. Ancamannya luar biasa. Wa dirhamu riba a'dhamu 'inda Allah min 36 zinya. 1 dirham riba itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 36 kali berzina. Pak Bu, kalau ada orang yang berzina 3 kali, kira-kira apa yang dilakukan masyarakat kepada dia? Hah? Diarak, ya, dianggap sampah masyarakat. Itu 3 kali itu cukup, ya. Bagaimana kalau 36 kali, apalagi 36 kali? Nah, ini 1 dirham riba lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 36 kali berzina. Bahkan saking buruknya dosa ini, yang diancam laknat bukan cuma yang makan, bukan cuma yang untung, ya. Bukan cuma rentenirnya, bahkan korbannya, ya.
Yang dizalimi ngutang disuruh bayar 10%, 15%, bahkan mungkin lebih dari itu. Sudah terzalimi diancam laknat pula. Ini saking buruknya dosa yang satu ini. Ancamannya luar biasa besar, tapi sayangnya masih banyak orang yang nggak paham. Bahkan mungkin di sebagian masyarakat kita ini pemakan riba ini terhormat, dihormati, dihargai, dianggap prestasi. Na'udzubillah min dzalik. Adapun Islam, demikian Islam menimbang riba. Ya, ini adalah beberapa contoh amalan-amalan yang membuat pelakunya terlaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita memperhatikan amalan-amalan tersebut, kita akan dapatkan bahwasanya amalan-amalan ini masih banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Dahulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r. In kunna la na'udduha 'ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Sungguh kalian ini melakukan amalan-amalan yang kalian pikir itu dosanya enggak jelas. Kalian pikir itu kesalahannya lebih kecil daripada rambut. Padahal dahulu kami pada zaman Nabi Muhammad SAW kami menganggapnya sebagai dosa yang membinasakan. Ini dikatakan oleh Anas bin Malik kepada para tabi'in, generasi kedua umat Islam yang hidup bersama beliau pada masa itu, di mana masih banyak orang-orang soleh di sana. Apa yang akan beliau katakan kalau melihat zaman kita, ketika perkara-perkara yang membuat orang jatuh dalam laknat masih begitu mudah ditemui. Orang bermudah-mudahan bahkan mungkin berbangga dengan pekerjaan dia seperti itu. Tentunya beliau akan mengatakan ucapan yang lebih parah lagi. Dan setelah kita mengetahui perkara-perkara yang membuat kita jatuh dalam laknat ini, kewajiban kita adalah menghindari semuanya. Karena Islam ini secara global bisa kita bagi dua, Bu. Islam itu kabar dan hukum. Al-Quran itu kabar dan hukum. Kabar adalah berita-berita tentang umat-umat terdahulu, tentang kejadian di hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, tentang halal gaib. Dan ini cara menyikapinya adalah dengan beriman. Cukup dengan amalan hati. Anda beriman, Anda dapat pahala, enak. Tapi sebaliknya, kalau Anda tidak beriman, Anda jatuh dalam dosa. Sudah tahu ayatnya, tahu hadisnya, tapi nggak percaya. Kenapa? Karena tidak bisa dibuktikan secara empiris. Nggak bisa kelihatan mana malaikat yang hadir di pengajian, mana malaikat yang melaknat, kami nggak tahu, kami nggak percaya. Hati-hati. Wahai saudaraku, Anda seorang muslim, beriman kepada hal gaib itu keutamaan dalam Islam, sifat orang bertakwa. Tidak semuanya harus dibuktikan secara empiris. Kita mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala padahal kita tidak pernah melihat Allah. Kalian juga beriman kepada Tuhan kalian sementara kalian tidak pernah melihat Tuhan kalian itu. Maka selagi berita tersebut sampai kepada kita melalui Al-Quran atau hadis yang sahih, kewajiban kita adalah mengimaninya. Ini bagian pertama Islam, kabar berita. Yang kedua adalah hukum. Dan hukum itu ada dua macam. Yang pertama adalah perintah-perintah, kewajiban kita, sikap kita adalah dengan menjalankan perintah-perintah tersebut. Bagian yang kedua dari hukum adalah larangan-larangan. Bagaimana cara kita menyikapinya? Bagaimana cara meraih pahala dari larangan-larangan ini? Yaitu dengan menghindarinya. Setelah kita tahu ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa besar, diancam dengan laknat, kewajiban kita adalah menghindarinya kalau belum terjadi. Adapun kalau sudah terjadi atau kita dahulu pernah melakukannya sebelum tahu, sebelum mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis ini, kewajiban kita adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua dosa yang baru kita bahas tadi adalah dosa apa, Pak? Besar atau kecil? Dosa besar. Bisa diampuni dengan amalan? Bisa dihapus dengan amalan? Tidak. Bisa dihapus dengan penyakit? Tidak. Tapi harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku dahulu pernah syirik,
Aku pernah melakukan pembatal keislaman. Ya Allah, aku dahulu pernah memakai tato. Ya Allah, aku dahulu pernah memakai sanggul. Tapi ya Allah, aku nggak tahu dahulu. Insya Allah ini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita nggak tahu. Adapun kalau kita melakukannya dalam keadaan tahu, sekarang kita diingatkan, dulu pernah dengar tapi masih ngeyel, hati kita belum terbuka. Saat ini tambah yakin bahwa itu nggak boleh. Maka ya Allah, aku mengaku dosa, aku mengaku salah. Ya Allah, aku menyesal telah jatuh dalam kesalahan-kesalahan ini, dan hari ini aku bertekad untuk meninggalkan semuanya. Tato akan aku hapus. Semua yang diharamkan akan aku tinggalkan. Ya Allah, ini adalah yang diminta dari kita setelah mempelajari bab mereka yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, bukan menjadi wawasan saja, bukan cuma dihafal saja, tapi ilmu yang membuahkan amal. Dan itulah ilmu yang diminta oleh Rasulullah SAW setiap pagi. Sehabis salat subuh beliau mengucapkan 3 kali, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Tidak sembarang ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat, dan rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Jadi hendaknya ilmu yang kita dapatkan ini membuahkan amalan, sehingga ilmu ini menjadi hujjah bagi kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menjadi sebab diazabnya kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah atau kurang berkenan. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, ada beberapa pertanyaan. Sebelum pertanyaan, apakah kuisnya sekarang apa nanti? Panitia? Sudah siap? Sudah siap. Baik. Ya, sebelum kita menjawab pertanyaan, kita akan sampaikan beberapa pertanyaan dahulu. Dijawab langsung atau ditulis? Jawab langsung ya. Ya, pertanyaan yang pertama, apakah definisi dari laknat? Apakah definisi dari laknat? Silakan yang bisa menjawab, bisa angkat tangan. Ya, ibu yang di sebelah kanan, silakan Bu dijawab. Ibu yang di sebelah kanan, yang duluan, yang berkacamata. Alhamdulillah, jawabannya benar. Silakan diberikan hadiah kepada beliau. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan dosa besar menurut jumhur ulama atau sebagian besar ulama. Ibu Umu yang di depan. Dosa
yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis diiringi dengan ancaman di dunia ataupun ancaman di akhirat. Ya. Yang ketiga, sebutkan 5 saja ya Ibu, sebutkan 5 saja Bu. Ya, ini sudah bisa menebak arah pertanyaan. Silakan. Ya, saya kurang jelas mendengar, tapi benar ya Bu ya? Jawabannya semuanya benar? Ya, alhamdulillah. Ya. Anda semuanya adalah saksi untuk beliau. Ya. Cukup. Ya. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah sampai di meja kami. Kami berusaha untuk menjawab apa yang bisa kami jawab. Yang pertama, tanya tentang memahat atau melukis benda hidup. Bagaimana untuk sesuatu yang menyerupai contoh boneka Barbie atau karakter kartun. Benda-benda tersebut kan hanya imajinasi dan khayalan. Apakah boleh? Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW dengan keras melarang gambar atau patung, beliau juga menjelaskan ada beberapa keringanan dalam bab ini. Di antaranya adalah kalau gambar tersebut tidak dipasang di tempat yang membuat kita menghormatinya, di atas ya, atau di dinding, tapi misalnya diinjak, ini nggak masalah, tetap di rumah untuk keset misalnya nggak apa-apa. Kemudian di antara pengecualian dan keringanan tersebut adalah gambar untuk anak-anak, baik berupa kartun ataupun boneka. Dan pada zaman Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha juga bermain dengan boneka, boneka rekaan, semacam kuda yang memiliki sayap. Maka berdasarkan keterangan ini, maka sebagian ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membolehkan gambar kartun dan juga membolehkan boneka untuk anak-anak. Ada khilaf di antara para ulama, ada sebagian yang tidak ingin membuka pintu dalam masalah ini, tapi yang lebih kuat Allah Ta'ala alam sampai saat ini adalah pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini, yaitu ada keringanan untuk anak-anak kita. Tapi meskipun kita hanya dipilih boneka atau gambar yang mendidik, yang tidak ada unsur-unsur haram di dalamnya, dan juga kalau boneka jangan sampai boneka yang menggoda atau yang mengajari perilaku yang tidak baik, misalnya mungkin pakaian yang terlalu terbuka sehingga mengajari anak-anak kita untuk berpenampilan seperti itu. Bagaimana sholat untuk wanita yang berniqab kalau dia lagi safar dan masjidnya itu bercampur jamaah cewek dan cowoknya? Apakah tetap memakai niqab atau melepas niqab? Kalau kondisinya seperti itu, Anda tetap memakai niqab. Anda tetap memakai niqab, sebagaimana istri-istri Rasulullah SAW yang saat haji mereka tetap memakai niqab mereka, maksudnya tetap menutup wajah mereka ketika berdekatan dengan pria yang asing dan bukan mahram bagi mereka. Sama di saat umroh atau haji ini, mereka diperintahkan untuk membuka wajah, karena ihramnya wanita adalah pada wajahnya nggak boleh ditutup. Ihramnya laki-laki itu di kepalanya, dia nggak boleh ditutupi. Sementara ihramnya wanita adalah
di wajahnya, maka wajahnya nggak boleh ditutupi. Namun meskipun begitu, ketika mereka jauh dari pria-pria asing, mereka melepas niqab. Dan kalau mereka dekat dengan pria-pria asing, para istri Rasulullah SAW menutupkan sesuatu pada wajah mereka sehingga tidak kelihatan oleh para pria asing tersebut. Ya, bagaimana cara untuk bertaubat bagi pelaku riba? Sedangkan pelaku riba tersebut masih mempunyai utang di bank atau utang cicilan rumah. Pelaku tersebut belum bisa membayar utangnya. Solusinya adalah menyelesaikan utang tersebut. Utang tersebut sudah terjadi, entah kita sudah tahu ilmunya atau belum. Mungkin belum tahu ilmunya, ini lebih ringan, atau sudah tahu ilmunya tapi masih mengikuti hawa nafsu kita. Tapi karena sekarang sudah terjadi dan kita tidak bisa lepas, maka kita harus menyelesaikan utang tersebut, sambil beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertekad untuk tidak akan mengulanginya lagi. Apakah seorang desain grafis yang membuat desain gambar makhluk hidup termasuk orang yang terlaknat walaupun membuat desainnya dengan komputer? Komputer itu kan cuma alat, dia sama dengan pulpen. Kalau zaman dulu orang pakai pena, sekarang pulpennya pulpen maya, pulpen komputer. Nggak ada bedanya, itu cuma wasilah, hanya sarana, hanya alat saja, sementara hakikatnya sama. Maka ini adalah penjara, kembali buat istilah penjara di awal tadi itu. Sebagaimana para pedagang juga ada pantangan-pantangan, orang yang memilih profesi sebagai desainer grafis juga ada pantangan-pantangannya, karena kita sedang dipenjara di dunia ini. Jangan heran, jangan kaget, bertakwalah kepada Allah semampu Anda, dan berusaha menghindari order yang sifatnya menggambar makhluk hidup. Insya Allah Allah akan ganti dengan rezeki yang lebih baik. Ya, apabila kita sudah tahu hukum-hukumnya namun kita melakukannya karena biasa, bagaimana agar terhindar dan taubat? Jadi kalau kita melakukan sesuatu sebelum kita tahu ilmunya, itu nggak ada dosanya, kita nggak tahu. Kalau kita melakukan suatu dosa padahal sudah tahu, ya itulah yang namanya dosa. Itulah yang butuh taubat. Kalau kita nggak tahu, nggak ada dosanya. Nggak sengaja, nggak tahu, itu nggak ada dosanya. Yang ada dosanya adalah kalau kita tahu. Jadi biasa seperti yang lain. Para taibun, orang-orang yang bertaubat adalah orang-orang yang sama dengan Anda, yaitu mereka yang sudah tahu hukumnya haram tapi tetap dilanggarnya. Maka taubatnya adalah dengan mengakui kesalahan tersebut, kemudian menyesalinya dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Jadi faktor kita sudah tahu itu nggak berpengaruh pada taubat kita, dan Allah akan menerima taubat tersebut. Saya mau bertanya, boleh nggak sih kita makan dari orang yang bekerja di bank ribawi? Jika kita bertamu dan disuguhi makanan oleh orang yang bekerja di bank tersebut. Jawabannya nggak masalah kita makan, nggak masalah kita makan, karena Nabi Muhammad SAW juga menerima hadiah dari orang-orang Yahudi yang mereka juga biasa makan makanan yang haram. Kenapa? Karena makanan tersebut berpindah ke perut kita, berpindah kepada kita dengan sebab yang halal, yaitu apa? Yaitu hadiah atau hibah dari orang tersebut. Jadi penghasilan dia dari pekerjaan tersebut haram bagi dia. Tapi kalau dia memberikannya kepada orang lain yang bertamu, maka halal bagi orang yang bertamu tersebut untuk memakannya. Karena sebab kepemilikannya sudah berubah dan sebab ini halal, yaitu hibah atau hadiah.
Ustadz, salah satu dosa besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menolak diajak berhubungan sesama pasangan. Pertanyaan saya, apakah dosa jika saya menolak diajak berhubungan ketika pasangan habis melakukan pesta miras? Dan kalau mulainya hukumnya bagaimana? Ya, kalau pasangan ini adalah pasangan yang sudah sembuh dari mabuknya, dia dalam keadaan sadar mengajak seperti itu, maka miras, mabuk ini adalah salah satu dosa, sebagaimana kita juga punya dosa-dosa yang lain. Jatuhnya suami tersebut dalam dosa ini tidak membuat dia kehilangan hak sebagai suami, maka secara objektif kita katakan bahwasanya dia masih suami Anda. Dosa tersebut tidak membuat hubungan antara Anda dengan dia menjadi terpisah, maka dia masih punya hak ini, dan wajib bagi istri untuk melayaninya dan jangan sampai membuat dia marah. Tapi bangun komunikasi yang baik, nasihati dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membuka hatinya. Adapun nanti kalau kita sudah menasihatinya tidak berubah juga, masih seperti itu terus, maka dosa seperti ini, dosa besar seperti ini kalau terus-menerus dilakukan, ini adalah merupakan salah satu sebab yang membolehkan khulu, membolehkan tuntutan cerai, gugat cerai dari si istri. Anda punya hak untuk gugat cerai, tapi saat ini selagi masih istrinya, maka Anda wajib untuk menjalankan kewajiban tersebut. Islam sangat meninggikan kedudukan seorang suami. Tapi bagaimanakah kriteria seorang suami yang dimaksud sehingga seorang istri harus selalu menaatinya? Bagaimana jika istri yang lebih taat lalu saat menasihati suami tapi suami sering bertindak kurang menerima? Bagaimana sikap seorang istri? Ini adalah ujian bagi para istri. Ujian dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kita semuanya diuji. Suami diuji dengan kekurangan-kekurangan istrinya, istrinya juga diuji dengan kekurangan-kekurangan suaminya. Atas birun, apakah kalian mau sabar? Kita harus sabar. Selagi dia masih suami kita, maka kita harus sabar menunaikan kewajiban-kewajiban kita sambil berharap kalau kita semakin baik, kita semakin taat, Allah juga merubah dan memperbaiki keadaan pasangan kita. Karena pada dasarnya yang baik itu untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Dan sekali lagi saya katakan bahwasanya masalah pisah kalau kita menginginkannya itu adalah hak kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW membolehkan seorang wanita untuk gugat cerai karena faktor duniawi. Faktor dunia saja boleh. Apalagi ini adalah urusan akhirat yang tidak gampang dan bukan ringan. Sekarang ini saya masih terlibat dalam riba karena saya mau menyelesaikan segera melunasinya tapi belum bisa. Tapi dalam hati saya sudah bertekad dan berjanji karena sudah tahu akan ancaman riba. Ana tidak akan mengulangi berurusan dengan riba setelah ana bisa menyelesaikan urusan yang ini yang sudah terlanjur. Harus bagaimana sikap saya yang seharusnya? Ini mirip dengan pertanyaan saya yang sebelumnya. Kalau kita masih belum mampu, maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu Anda. Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Tapi kita bertekad untuk meninggalkan riba tersebut begitu kita bisa melakukannya. Itulah Allah tidak membebani kita kecuali dengan apa yang kita mampu. Jadi nggak masalah, mungkin pelunasannya agak mundur, tapi kita sudah bertekad untuk meninggalkannya. Dan ini insya Allah adalah tanda ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mendengar ilmu penjelasan, kita berusaha untuk mengamalkannya. Seperti Imam Ahmad yang tidaklah beliau mendengar suatu hadis kecuali beliau mengamalkannya meskipun hanya satu kali. Barangkali ini yang bisa kami jawab pada kesempatan sore hari ini. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.